Kesombongan itu tidak ada gunanya. Menyalahkan orang lain pun bisa berakibat fatal, malah justru kita yang disalahkan. Sebesar apapun, sehebat apapun kita ya, kalau kita dilihat sombong, kita pun pasti ditinggalkan. Lihatlah partai besar itu ditinggalkan oleh kadernya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Kurniawan. Perkenankan pada tanggal 27 Mei tahun 2025, saya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh kegiatan yang terkait di dalamnya. Banyak hal yang mendasari kemunduran diri saya dari keanggotaan dan jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan. Salah satunya adalah PDI Perjuangan masih tetap kekeh mempertahankan kesombongannya dan tidak mau mengevaluasi diri terkait kekalahan yang dialami berkaitan dengan kontestasi baik di Pilpres maupun di pemilihan legislatif, terutama di Kabupaten Pemalang. Mereka masih terus mengkambing hitamkan sosok Pak Jokowi sebagai penyebab kemerosotan perolehan suara partai dan kekalahan yang dialami. PDI Perjuangan seharusnya mengintrospeksi diri bahwa kemunculan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019, diakui atau tidak, adalah merupakan magnet yang saling menguntungkan. Telah terjadi simbiosis mutualisme di antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, sehingga tidak ada alasan untuk keduanya saling membenci. Oleh karena itu, perkenankan pada hari ini saya mengundurkan diri dan akan mengembalikan atribut PDI Perjuangan, kartu tanda anggota PDI Perjuangan beserta surat keputusan kepengurusan Ketua PAC PDI Perjuangan, dan mengembalikannya melalui pos. Dan saya pada hari ini menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari struktur kepartaian. Mudah-mudahan silaturahmi yang telah terjalin selama ini tetap terjalin dan tidak terputus meskipun kita berbeda pilihan. Itu dia, Johan Kurniawan, Ketua PAC PDIP Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mengundurkan diri. Seperti yang saya bilang tadi, ya, keangkuhan, kesombongan, ya, menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan kita. Jauh sebelumnya sih, seperti Marwar Sirait dan politisi-politisi lain, sudah banyak yang meninggalkan Partai Merah ini saat Pilpres kemarin, ya. Tapi memang ada juga yang masuk, mengikuti partai ini, ya. Saya rasa Bapak Johan ini sebagai Ketua PAC PDIP di Kecamatan Moga ini adalah bukan orang baru. Dia bisa menjadi Ketua PAC di sana. Dia adalah orang lama di partai itu. Nah, mungkin dia berharap setelah peristiwa Pilpres, Pileg, dan Pilkada itu akan ada evaluasi yang baik terhadap partai itu. Ya, dia berharap evaluasi dalam arti kenapa partai bisa kalah, ya, apa yang kurang. Nah, ternyata evaluasi yang dia rasakan itu bukan introspeksi terhadap kepartaian, tapi justru menyalahkan lawan politiknya atau menyalahkan orang-orang yang keluar dari partai itu, ya, bukan mengintrospeksi kenapa mereka keluar, apa yang kurang benar, apa yang salah dengan partai ini, sehingga mereka para kader-kader yang luar biasa itu bisa keluar dari partai. Nah, itu mungkin yang ditunggu oleh Pak Johan ini. Ternyata tidak ada perubahan, ya. Dan mungkin dia lihat yang kemarin itu bagaimana pernyataan Bu Ketumnya, ya, Bu Ketumnya yang ikut menyindir ijazahnya Bapak Jokowi. Ya, Bapak ini mungkin sadar, Bapak ini tersadar bahwa partai itulah yang mencalonkan Bapak Jokowi sebanyak 5 kali. Dan cara pencalonannya secara sah, resmi dengan menggunakan ijazah Bapak Jokowi. Artinya partai itu tahu bahwa
Bapak Jokowi punya ijazah yang sah, ya, yang sah. Nah, tapi ternyata Ibu Ketumnya berkata lain, ya, dengan cara masih memojokkan Bapak Jokowi. Makanya dia sampaikan tadi 2014-2019 tak ada yang bisa menutupi, tak ada yang bisa membohongi, ya, bahwa setiap kampanye, ya, setiap kampanye pada waktu itu tak terlepas dari mereka menggaungkan bahwa Jokowi lah yang akan menjadi capres, ya, Jokowi yang akan menjadi capres. Dan itulah yang dia bilang tadi, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan. Jokowi membawa suara ke partai itu, dan partai itu mengusung Jokowi menjadi presiden, ya. Jadi tidak ada yang berhutang dan tidak ada yang merasa hebat. Tapi ketika terjadi kekalahan yang kemarin, bagaimana juga memang Bapak Jokowi, ya, ingin tetap berada di partai itu, ya, dengan cara memasangkan Bapak Prabowo dengan Pak Ganjar, bukan anaknya loh, bukan anaknya Gibran loh, Bapak Prabowo dengan Pak Ganjar. Tapi seperti yang dibilang Bapak ini, ada keangkuhan, ada kesombongan, kita partai besar, masa kita jadi wakil. Akhirnya pecahlah, tidak ada kecocokan. Kalau tidak ada kecocokan, ngapain jadi duri dalam daging, kan? Ya, kita beda pendapat, ya kita beda pendapat. Kalau mau dikeluarkan silahkan, kalau mau di dalam tidak jadi persoalan. Seperti yang dibilang Bapak ini, ya, sekalipun kita udah pecah, sudah berpisah, tapi kita tetap temenan, ya, kita tetap temenan. Kita hanya berbeda dalam politik, dalam pandangan politik, tapi dalam hubungan sosial sehari-hari, hubungan pertemanan, kita tetap jaga dengan baik. Inilah yang cocok, yang enak didengar, ya. Seperti inilah yang enak didengar sebagai ketua PAC PDIP Kecamatan Moga. Pantaslah dia dikatakan seorang pemimpin yang menjaga kedamaian, ya. Dia tidak meninggalkan sesuatu hal yang begitu menjatuhkan partai PDIP, tapi dia menyampaikan bahwa apa yang disampaikannya itu orang sudah pada tahu, gitu loh. Bukan hal yang baru yang dia sampaikan, seperti jadi seolah-olah memfitnah PDIP, enggak. Dia menyampaikan apa yang gambaran, ya, dia menyampaikan apa yang sudah terlihat, yang ada di pikiran rakyat selama ini, bahwa partai itu tidak mau introspeksi, merasa paling hebat, menyalahkan lawan-lawan politiknya. Yang paling arogan kemarin itu pas waktu para kepala daerah, ya, mau diberikan briefing, ya, diberikan pembekalan. Apa yang terjadi? Kepala daerah yang berasal dari partai itu ditahan oleh ketua umumnya, ya, ditahan dulu, tidak langsung mengikuti instruksi dari presiden. Apalagi saat Pak Gibran yang memberikan pembekalan di sana, ya. Nah, disitulah mungkin si Bapak ini sudah banyak memberikan masukan-masukan, tapi tak didengar, ya. Jadi dia merasa percuma kalau kita di dalam sebuah organisasi, suara kita tidak didengar oleh organisasi itu, kita dianggap hanya seperti, ya, ikut-ikut saja. Terus pengekangan terjadi, kan? Nah, kalau suara saya tidak didengar, apa maunya partai itu yang saya lakukan? Sementara keluhan-keluhan kita tidak mendapat apresiasi dari pimpinan, ya sudah, lebih baik kita keluar daripada pikiran tidak tenang. Good job untuk Bapak Johan Kurniawan. Saya bukan mau memecah belah, tapi Anda sudah berani menyatakan, ya, mengambil keputusan untuk manusia merdeka.